Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa kali ini dari anak-anak yang tadi pagi berangkatnya terlambat. Ayo siapa? Mas Ahkam. Oke, baik Mas Ahkam, silakan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, apakah dari anak-anak semua ada yang tidak masuk hari ini? Coba dicek sekelilingnya, teman sebangkunya, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita periksa perlengkapan pembelajaran kita kali ini. Apakah membawa buku semua? Apakah ada yang tidak membawa buku hari ini? Dibawa semua ya bukunya hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik anak-anakku semua, sebelum itu kita cek kebersihan kelas dulu. Apakah masih ada sampah di kolong meja? Jika masih ada, kita ambil dulu, kita bersihkan supaya kelas kita bersih dan kita belajarnya nyaman. Oke, dibersihkan dulu sampahnya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, sekarang bisa kembali di tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anakku semua, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Nah, siapa yang dari anak-anakku semua yang sudah 5 waktu sholatnya? Ayo siapa? Tunjuk jari yang sudah mengerjakan sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo siapa ya sudah 5 waktu? Sudah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang anak-anakku ini semuanya hebat-hebat semua. Oke. Baik anak-anakku semua, sekarang bukunya dikeluarkan. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Baik anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya anak-anak dapat menjelaskan pengertian sholat dan pentingnya sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga bisa menyebutkan pengertian sholat, terus bisa menjelaskan manfaat sholat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Anak-anak juga dapat mengaitkan praktik sholat dengan kegiatan lain yang teratur dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mempelajari tata cara sholat 5 waktu dan syarat-syarat sholat 5 waktu, dan juga bisa menjelaskan waktu-waktu sholat 5 waktu, menjalankannya itu kapan gitu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi syarat sah dan rukunnya sholat. Baik anak-anakku semua, sekarang buka halaman 50. Kita belajar tentang sholat 5 waktu. Sudah ketemu materinya? Oke, kita mulai ya. Baik, apa pengertian sholat? Yo, siapa yang tahu? Mas Nabil, coba Mas Nabil, apa pengertian sholat?
Bagus sekali, Masya Allah. Baik. Baik. Pengertian sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Terus sekali. 5 waktu sholat wajib itu meliputi apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Putri coba. Masya Allah, betul sekali. Jadi 5 waktu itu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Begitu. Coba selanjutnya, siapa yang tahu rukunnya sholat itu ada berapa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Mas Nabil, coba. Apa? Sebutkan di antaranya saja coba. Masya Allah, betul sekali. Jadi rukunnya sholat itu yang pertama adalah niat. Ya, niat. Menghadirkan niat dalam hati untuk melaksanakan sholat yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan begini, Allahu Akbar ketika sholat. Selanjutnya yaitu berdiri bagi yang mampu, berdiri tegak saat melaksanakan sholat fardu. Jika tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk. Jadi orang tua yang sudah lanjut usia biasanya kan sudah tidak mampu untuk berdiri, jadi bisa dikerjakan dengan duduk. Pak, kalau misalnya tidak bisa dikerjakan dengan sambil duduk, bisa dikerjakan dengan sambil berbaring, karena Allah itu memudahkan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Selanjutnya adalah ruku, melakukan ruku dengan tumakninah, tenang gitu. Selanjutnya adalah itidal, bangkit dari ruku dan berdiri tegak kembali dengan tumakninah. Jadi harus tertib, tumakninah. Kalau sholat tidak boleh cepat-cepatan sholat itu, nanti sholatnya tidak sah. Selanjutnya adalah sujud, melakukan sujud 2 kali dalam setiap rakaat dengan tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud, duduk sejenak setelah sujud pertama sebelum sujud kedua. Selanjutnya adalah tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud akhir setelah rakaat terakhir. Selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir, yaitu membaca tasyahud akhir ketika sholat. 11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir. Selanjutnya adalah salam, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagai penutup sholat kita. Yang terakhir adalah tertib, melaksanakan semua rukun secara berurutan sesuai tata cara yang ditentukan syariat Islam. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik sekali. Oke. Baik anak-anakku semua. Selanjutnya adalah syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan ada berapa syarat wajib dan sahnya sholat? Mbak Putri coba. Masya Allah, betul sekali. Jadi syarat wajib dan syarat sahnya sholat ya, itu adalah yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil, baik itu badan kita, pakaian, dan tempat harus bersih dari
najis. Yang kedua adalah menutup aurat, yaitu memastikan aurat tertutup dengan pakaian yang suci. Yang ketiga adalah berada di tempat yang suci, melaksanakan sholat di tempat yang bersih dan layak. Yang keempat adalah telah masuk waktu sholat, yaitu sholat hanya dapat dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan. Begitu anak-anakku. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semua, selanjutnya adalah waktu sholat. Kapan kita melaksanakan sholat? Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar atau asyidik hingga terbitnya matahari. Selanjutnya adalah sholat zuhur. Kapan dikerjakannya sholat zuhur? Yaitu dari matahari tergelincir hingga bayangan benda sama dengan bendanya atau sejajar itu. Selanjutnya adalah sholat asar. Kapan sholat asar itu dilaksanakan? Dari habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Sholat maghrib. Kapan dikerjakannya sholat maghrib itu? Dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Itu kalau cuaca cerah kan kita bisa melihat. Selanjutnya itu sholat isya. Kapan sholat isya itu dikerjakan? Yaitu dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar atau as-siddiq. Selanjutnya adalah manfaat sholat 5 waktu. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan salah satu manfaat sholat 5 waktu? Siapa? Coba Mas Nabil. Apa? Melatih kedisiplinan waktu. Masya Allah, betul sekali. Jadi manfaat sholat 5 waktu yang pertama adalah melatih kedisiplinan waktu. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, menenangkan hati dan pikiran. Yang terakhir adalah menyehatkan tubuh. Jadi itu adalah manfaat sholat 5 waktu. Yang kedua adalah adab melaksanakan sholat. Nah, yang pertama adalah bersuci dengan sempurna, memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan, menghadap kiblat. Nah, sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, nanti sholatnya tidak sah. Khusyuk dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah melaksanakan tepat waktu. Baik anak-anakku semua, tadi kita sudah belajar tentang sholat 5 waktu, mulai dari syarat sahnya sholat, terus manfaat sholat itu apa. Tadi kita sudah belajar tentang itu. Baik, selanjutnya adalah Bapak akan mengevaluasi apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Apakah kalian sudah memahami apa belum? Nanti Bapak akan memberikan 5 soal yang bisa dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh menyontek, harus dikerjakan mandiri dengan jujur dan penuh dengan semangat. Soalnya nanti akan Bapak tampilkan di layar depan, di layar proyektor. Nanti anak-anak bisa melihatnya, disalin di buku. Setelah itu dikerjakan, dijawab dengan teliti, jujur dan penuh dengan semangat. Anak-anakku semua, untuk merefleksi, kita harus merenungkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib? Sudah apa belum? Alhamdulillah sudah. Apakah kita sudah melaksanakan sholat tepat waktu? Apa belum? Kita harus merenungkannya. Bagaimana perasaan kita setelah melaksanakan sholat?
Nah, seharusnya harus happy, senang, dan tenang. Terakhir adalah apa yang perlu kita perbaiki dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Baik anak-anakku semua, jadi sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan bagi setiap umat manusia yang beragama Islam, ya. Dengan melaksanakan sholat secara teratur dan khusyuk, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Mari kita bersama-sama menjaga sholat kita secara tertib dan 5 waktu kita kerjakan semua, selalu melaksanakan tepat pada waktunya. Baik anak-anakku semua, mari pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sebelum itu mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian materi dari Bapak ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.